Oke, suara saya jelas ya. Bisa minta tolong nggak untuk ada salah satu yang unmute buat ngetes suaranya? Ya, tes. Oke, masuk. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi sebelumnya izinkan saya untuk perkenalan diri dulu ya. Karena ada pepatah pernah bilang gini, tak kenal maka tak sayang. Benar nggak? Benar kan? Nah, jadi saya mau biar lebih akrab aja gitu. Oke, nama saya Dea Novi Rahmawati. Saya dari Didimex Yogyakarta. Di sini saya yang akan menjadi moderator webinar malam ini. Semoga harapan saya webinar malam ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, webinar malam ini tuh sebenarnya bisa dibilang lanjutan dari webinar kemarin ya, cuma berbeda topiknya. Topik malam ini itu adalah topik and year 2000 and 2022 trading outlook and exploring the next market mover. Asik. Bagus nggak tuh bahasa Inggris ya? Nggak bisa bahasa Inggris. Oke ya. Keren nih topiknya nih. Oke, jadi webinar malam ini itu menjelaskan tentang bagaimana prospek perdagangan di akhir tahun 2022 dan bagaimana menentukan pergerakan pasar. Jadi saya harap semua yang ada di sini itu mencerna baik-baik karena ini bakal menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi gitu ya. Oke. Webinar malam ini ada 4 narasumber. Yang pertama ada Miss Dina dari Didimex Jogja. Halo Miss Dina, mana Miss Dina? Oke, sudah hadir ya. Dan yang kedua ada Master Akbar dari Didimex Makassar. Halo Pak Akbar. Malam. Oke, sudah join juga ya. Yang ketiga ada Master Widiansyah dari Didimex Bandung. Halo Pak Widi. Mana nih Pak Widi, belum join ya? Halo Pak Widi. Pak Widi belum join ya? Oke, nggak apa-apa, tenang. Dan yang terakhir ini ada Master Devan dari Jakarta. Halo Pak Devan. Pak Devan, udah join belum ya Pak Devan? Itu Pak Devan kayaknya ke unmute deh. Ke unmute. Halo Pak Devan. Pak Devan, mana Pak Devan? Ayo, halo. Oke, siap. Ini berarti yang belum hadir Pak Widi ya? Apa udah ada Pak Widi? Oke, cek 1, 2, 3. Oke, udah hadir semua ya. Ya, ini betul namanya, mohon maaf Mary Putri, ini belum di rename ya saya. Oh iya, oke. Aduh. Oke, udah hadir semuanya ya. Oh ya, for your information, nanti ada sesi tanya jawabnya, tapi via chat di akhir materi. Oke, udah siap? Jadi nggak usah lama-lama lagi, saya akan mempersilakan Miss Dina untuk memulai atau menyampaikan materi terlebih dahulu. Waktu yang dipersilakan adalah 15 menit. Oke, silakan Miss Dina. Ya, baik Mbak Dea, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga buat Pak Akbar. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Bu Dina. Ya, ada Pak Devan juga, ada Pak Widi. Apa kabar? Biar nggak lama-lama. Jadi tema webinar kali ini tuh
End of year 2022 trading outlook exploring the next market movement. Jadi tentang peluang di akhir tahun 2022 ya. Nah, sebelum ke peluangnya, sebentar nih saya share screen. Sudah. Sebelum ke peluangnya, saya mau rewind lagi, kilas balik fenomena apa aja sih, fenomena ekonomi apa aja sih yang ada, yang terjadi di tahun 2022. Jadi berawal dari coronavirus ya, atau COVID-19. Corona itu sebuah virus yang terjadi tahun 2019, akhir tahun 2019, yang bermula di kota Wuhan, Cina, dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi dengan corona ini membuat perekonomian lumayan goyah banget ya di seluruh dunia. Berimbasnya bukan hanya pada krisis kesehatan aja, tapi ke ekonomi global juga sepanjang tahun 2020 sampai ini gitu, hingga tahun ini gitu. Dan banyak yang memprediksi bahwa dampak corona ini akan berimbas sampai 5 tahun ke depan kayak gitu. Nah, walaupun saat ini udah lumayan mereda ya untuk pandeminya sendiri berkat vaksinasi yang udah mulai ini juga, tetapi imbas pada perekonomian itu masih sangat butuh waktu yang lama kayak gitu, untuk bisa pulih kembali seperti sedia kala. Nah, itu yang pertama COVID. Nah, yang kedua itu adalah adanya inflasi. Jadi karena COVID ini sangat benar-benar membebani perekonomian dunia, akhirnya menimbulkan yang namanya inflasi. Inflasi terdorong tinggi gitu kan, melonjak banget inflasinya. Inflasi itu apa sih? Inflasi itu adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan secara terus-menerus kayak gitu. Nah, ini dampak kuat dari COVID itu sendiri adalah melonjaknya inflasi. Negara-negara besar termasuk Indonesia itu tingkat inflasinya naik. Bahkan Amerika sendiri itu kemarin sampai di 9 sampai 10% gitu. Sekarang karena sudah adanya kenaikan suku bunga itu terakhir itu di 7,1% ya. Terus ada Inggris juga di 10,1%, Turki bahkan di 84,39%, dan yang paling tertinggi di dunia tingkat inflasi itu ada di negara Argentina ya, di 92,4%. Sekarang negara Argentina lagi euforia Piala Dunia ya, sedikit mengobati lah karena inflasinya tinggi ini, Piala Dunia sedikit mengobati lah ya kepiluan Argentina. Oke, lanjut lagi. Jadi ada tadi udah poin 2. Yang ketiga itu ada geopolitik. Nah, kita tahu semuanya geopolitik itu Rusia dan Ukraina ya yang perang. Di tengah krisis akibat COVID dan keadaan yang sulit akibat inflasi yang terus-menerus meningkat kayak gitu, terjadilah perang antara Rusia dan juga Ukraina. Bom sana sini, terus perebutan wilayah dan lain-lain itu memicu perdebatan, bahkan bukan lagi hanya Rusia gitu yang Rusia dengan Ukraina gitu yang berperang, tapi melibatkan negara-negara barat lainnya juga, sampai PBB dan lain-lain itu memberikan sanksi juga kepada Rusia kayak gitu kan. Alhasil ya terjadilah lonjakan perekonomian dan lain-lain itu sangat berpengaruh ya, krisis pangan, energi juga di mana-mana. Karena yang kita tahu Rusia itu adalah negara produsen minyak terbesar, tiga terbesar di dunia kayak gitu. Jadi ketika negara Rusianya ini terkena sanksi, Rusia balas dendam lah. Intinya dia ketika orang yang negara yang pengen beli minyaknya itu harus pakai rubel gitu kan. Jadi memang lumayan berpengaruh kepada mata uang pada perekonomian dunia juga kayak gitu. Lalu lanjut lagi poin yang keempat itu ada suku bunga. Jadi
untuk melawan inflasi yang tinggi banget nih, karena inflasi yang tinggi juga nggak boleh ya, maksudnya inflasi yang tinggi juga mempengaruhi perekonomian. Makanya negara-negara besar, bank-bank sentral negara-negara besar itu menaikkan suku bunga secara masif juga secara agresif. Tapi kenaikan suku bunga ini justru menjadi pisau bermata dua. Kenapa menjadi pisau bermata dua? Selain ya memang positifnya bisa menurunkan inflasinya, tapi juga hal ini tuh bisa menimbulkan resesi, gitu kan? Menimbulkan resesi karena ya itu tadi suku bunganya yang dinaikkan secara terus-menerus, secara agresif, secara masif kayak gitu. Suku bunga, contohnya suku bunga Amerika gitu kan, terakhir kali itu dinaikkan di awal Desember kemarin itu sebesar 50 basis point. Itu menimbulkan ya USD-nya menguat ya kemarin, tapi sementara aja gitu kan penguatannya sementara. Terus juga sekarang suku bunga Amerika itu berada di 4,5% dan rencananya itu masih akan ada pengetatan kebijakan lagi dan kenaikan suku bunga di tahun 2023 dan batas suku bunganya itu akan naik kurang lebih di 5,25% ya untuk di tahun 2023 ini. Jadi memang The Fed atau bank sentralnya Amerika itu akan menaikkan suku bunganya lagi sampai targetnya di 5,25%. Dan ini sebenarnya ya memang dalam jangka pendeknya USD ini bisa bagus gitu kan, bisa menguat, tapi dalam jangka panjangnya ini justru jelek kayak gitu. Nah, terus yang terakhir ini ada resiko resesi 2023. Ini ya yang paling digadang-gadang sekarang, yang paling banyak di sana sini khawatir 2023 resesi bla 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 segala macam. Banyak orang juga yang nggak tahu resesi itu apa sih gitu kan. Resesi itu adalah sebuah istilah di mana perekonomian suatu negara itu berubah lambat ataupun buruk secara terus-menerus kayak gitu. Dampaknya buruk karena bukan hanya pemerintahan aja yang kena dampak gitu kan, bukan pemerintahan, bukan hanya pengusaha gitu kan, tapi juga para pekerja juga, karena bisa ada PHK massal, PHK secara massal, banyak PHK, terus juga pemotongan upah, ketidakstabilan sosial, kesenjangan di mana-mana, dan juga ada kriminalitas yang tinggi juga kayak gitu. Jadi memang 2023 ini digadang-gadang akan menjadi tahun yang gelap gitu. Jadi banyak orang yang khawatir, banyak juga yang menunggu-nunggu gitu kan. Khawatirnya ya mungkin 2023 ini akan ada resesi. Tapi ada juga nih yang pengen menunggu 2023 gitu kan. Kenapa? Karena banyak peluang di sana. Kalau trader sih kemungkinan ya udah pada tahu ya. 2023 ini banyak banget peluang kayak gitu kan. Nah, jadi perekonomian global yang diambang jurang resesi saat ini tuh kita harus prepare ya, membuat kita tuh harus prepare dalam menghadapi tahun 2023. Karena kalau misalkan kita nggak punya persiapan, nanti takutnya seperti COVID kayak kemarin gitu kan, nggak punya persiapan ya kita ambiar gitu kan, perekonomiannya gitu kan, finansialnya dan lain-lain kayak gitu, jadi sulit gitu. Trading forex ini itu bisa menjadi solusi di tengah ketidakpastian kondisi pasar kayak gitu. Justru momen-momen seperti ini, seperti resesi, geopolitik dan lain-lain, di trading forex ini kita bisa mengambil peluang yang kita bisa manfaatkan gitu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, untuk peluang trading itu biasanya di emas ya. Kalau akhir tahun biasanya tradingnya di emas kayak gitu. Kecenderungan emas di akhir tahun itu biasanya ada peningkatan. Kita bisa cek ke belakang kalau misalkan teman-teman buka chart atau grafik emas itu setiap tahun di time frame monthly itu menunjukkan adanya kenaikan signifikan di akhir tahunnya. Jadi kecenderungannya memang ada kenaikan. Apalagi momen-momen seperti Natal, tahun baru, sampai nanti Imlek di awal tahun itu emas cenderung menjadi primadona. Bayangkan kan kalau Imlek itu
banyak orang yang berbondong-bondong membeli emas kayak gitu kan. Nah ini bisa menjadi peluang juga buat kita untuk transaksi di trading kayak gitu, di trading kayak gitu. Nah untuk peluang-peluang lainnya mungkin nanti lebih jelasnya dijelaskan oleh para master-master yang lainnya. Mungkin saya cuman membahas tentang kilas balik fenomena ekonomi apa aja sih yang sudah kita lalui di tahun 2022 ini. Mungkin sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Dea. Terima kasih Mbak Dea. Oke, terima kasih Miss Dina. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya penjelasan dari Miss Dina. Jadi ternyata 2022 ini kita sudah banyak lewati berbagai peristiwa ekonomi. Rasanya 2023 ini menjadi peluang bisnis trading forex untuk kita. Nah, selanjutnya dibuka oleh Pak Widi. Silakan waktu dan tempatnya dipersilakan ya 15 menit ya Pak Widi ya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat ya, salam sejahtera bagi kita semua, Kak. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan selalu ya, dan tentunya kelancaran juga. Amin ya rabbal alamin. Senang rasanya bisa bertemu kembali ya bersama teman-teman di sini untuk membahas seperti biasa dunia yang tidak ada hentinya untuk kita bahas ya, yaitu di dunia trading forex. Dan tentunya sesuai dengan judul webinar malam ini, End of Year 2022 Trading Outlook, Exploring the Next Market Movement. Tadi juga sudah dibahas secara detail juga ya oleh Miss Dina, tentunya luar biasa sekali tadi. Dan mungkin di sini saya akan tambahkan sedikit beberapa tambahan mungkin ya, dan kurang lebih untuk keseluruhan hampir sama lah kayak gitu. Nah, saya izin share screen ya, boleh. Oke, udah muncul ya untuk PowerPoint-nya. End of year 2022 trading outlook, exploring the next market movement. Kurang lebih untuk secara materi ya, di sini secara keseluruhan kita akan bahas seperti tadi yang udah dibahas juga oleh Miss Dina, yaitu yang pertama dari review terlebih dahulu, sekilas gitu kan terjadi peristiwa apa aja sih di tahun 2022 ini gitu kan, sampai bulan Desember ini, gitu kan, akhir tahun 2022 ini. Nah, tentunya ya yang masih kita ingat dan pasti bakalan ingat mungkin yaitu di kondisi geopolitik dunia ya, yang dimana adanya eskalasi atau konflik perang Rusia dan Ukraina. Itu kan bahkan itu hampir ya, bisa dibilang hampir, atau bahkan mungkin untuk kedepannya bisa memicu, karena untuk saat ini pun ini masih berlangsung ya seperti itu, tapi mungkin belum untuk sekarang nggak terlalu hangat diperbincangkan. Nah, hampir memicu untuk perang dunia ketiga juga ya, bahkan kayak gitu. Nah, dan itu dampaknya cukup besar sekali tentunya di market, khususnya di market forex ya, yang dimana di sini saya tampilkan contoh gitu kan, market movernya gitu kan, atau faktanya gitu kan di market. Contohnya saya tampilkan di XAUUSD, yang dimana pas terjadinya eskalasi Ukraina Rusia ini menyebabkan harga emas berjangka kembali tembus pada level di atas 2.000 US dollar per troy ounce gitu. Mungkin untuk level 2.000 ini pernah dicapai juga ya level tertingginya atau all time high-nya, yaitu di pas COVID-19. Itu kan tadi udah dibahas juga oleh Miss Dina ya tentunya. Dan di sini saya nadain juga tadi sempat review ulang juga ke belakang ya gitu kan, bahwasanya kenapa kita harus review ulang, karena history always repeat itself. Itu bisa jadi acuan juga ya untuk kita sebagai trading atau sebagai trader khususnya technical analyst, pasti tahu tuh teman-teman biasanya suka ada baca ya literasi dalam analisis teknikal, yaitu bahwasanya history always repeat itself kayak gitu. Jadi yang artinya pergerakan gitu kan
atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau itu akan kembali terulang di masa yang akan datang. Itu sudah ada pola-polanya sendiri. Nah, kemungkinan besarnya gitu kan ya, di sini sempat terjadi itu kan yang dimana awal mula emas tembus ke atas level 2000 ke atas ya gitu kan, itu pas waktu COVID-19, ditambah lagi di dicapai oleh eskalasi ini kayak gitu. Jadi histori berulang kayak gitu, tapi mungkin ya peristiwanya berbeda kayak gitu ya. Oke, itu untuk emas. Nah, di sini pasti ada penyebabnya juga ya gitu kan, atau efeknya, efeknya sih, kenapa efek dari eskalasi ini Rusia dan Ukraina ini, yaitu inflasi ya. Inflasi di negara-negara adidaya atau negara-negara besar itu naik sangat drastis banget gitu kan. Salah satunya yaitu di Amerika atau di US. Yang di sini saya tampilin juga untuk datanya ya, secara data gitu kan, kita berbicara secara data juga. Saya ambil dari Econofacta ya, .org. Di sini saya tampilin untuk inflation measure. Di sini ada data PCI juga, ada core PCI dan CPI dan core CPI juga. Kayak gitu. Ini data yang cukup penting juga ya, tentunya mungkin untuk sebagian trader. Kayak gitu. Nah, ini informasi meroketnya angka inflasi Amerika Serikat pertama kali diumumkan pada tanggal 10 bulan 6 2022 oleh Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Saking dahsyatnya inflasi ini digadang-gadang jadi inflasi tertinggi yang pernah terjadi di Amerika sejak tahun 1981 kayak gitu. Jadi sangat dahsyat sekali ya untuk impact-nya sendiri gitu kan, dampak dari eskalasi antara Rusia dan Ukraina kayak gitu. Jadi sehingga terjadinya geopolitik, dan ditambah lagi mungkin tadi udah dibahas juga ya oleh Miss Dina yang cukup detail sekali tentunya kayak gitu kan. Mungkin di sini saya tampilin juga untuk data inflasinya ya kayak gitu. Nah, ini inflasi tetap tinggi di Amerika Serikat mencerminkan kekurangan pangan dan energi global yang disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina, sehingga berdampak pada tingginya harga di dalam negeri seperti harga rumah, sewa, dan perawatan medis. Itu kurang lebih ya untuk review dari inflasinya. Nah, kita next ke slide berikutnya. Nah, setelah terjadinya inflasi yang dahsyat gitu kan ya, kenaikan inflasi yang dahsyat, pasti para seluruh bank sentral di dunia termasuk the Fed juga ya, negara adidaya gitu kan, itu pasti bakalan adanya intervensi juga gitu kan, yang dimana mau nggak mau gitu ya terpaksa untuk harus menaikkan suku bunganya. Nah, di sini suku bunganya sendiri itu pasti bakal mempengaruhi sekali terhadap market, khususnya di market forex ya. Nah, hampir seluruh bank sentral di negara-negara besar menaikkan suku bunga acuannya untuk memerangi tingkat inflasi. Ini mau nggak mau gitu kan, jadi para bank sentral khususnya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga ya, BI pun itu menaikkan suku bunganya, sehingga mungkin ya dampaknya kita ke masyarakat juga kena kayak gitu. Nah, di sini saya tampilkan juga untuk dari grafik tingkat suku bunganya ya, yang dimana pada bulan Januari masih di 0,25% kurang lebih ya, 0,25%, bahkan sampai saat ini mencapai di 4,5% untuk suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat, seperti itu. Terakhir mungkinnya untuk pas waktu FOMC kemarin juga kita sempat live trading juga kayak gitu. Nah, di sini saya tampilkan juga untuk grafik ya, di sini secara fakta juga bahwasanya di XAUUSD malah berbalik turun kayak gitu kan. Di XAUUSD emas malah berbalik melemah setelah Fed mengumumkan kenaikan suku bunga. Ini kenaikan suku bunga acuan atau Fed rate, itu yang dimana bahwasanya kita juga udah tahu ya, kalau misalkan salah satu musuh terbesar emas itu adalah kenaikan suku bunga kayak gitu, yang dimana kalau misalkan suku bunga acuan itu naik, itu berpotensi akan melemahkan untuk emas ya khususnya kayak gitu. Kenapa? Ada beberapa faktor juga ya, salah satunya karena para investor larinya bukan ke emas gitu kan, jadi lebih ke obligasi atau dolarnya tersebut gitu kan, jadi untuk aksi buy belinya, jadi dijual untuk emasnya kayak gitu. Nah, itu kurang lebih untuk outlook dari XAUUSD ya. Setelah terjadinya kenaikan yang drastis, langsung dikembalikan ya, dibalas lagi oleh kenaikan suku bunga, sehingga terjadinya penurunan untuk XAUUSD. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya tampilkan juga untuk pergerakan extreme rally
rally di USD JPY ya. Nah, ini yang bisa dikatakan ada keunikan juga ya di tahun 2022 gitu kan, yang dimana USD JPY malah rally-nya itu sangat-sangat ekstrim sekali gitu ya, bisa dibilang. Ini saya tampilkan di time frame weekly ya, khususnya untuk USD JPY. Bahkan untuk all time high, ini all time high ya, berarti harga tertinggi baru all time high di 152.000. Itu untuk harga USD JPY all time high di tahun 2022 ini. Ini menarik sekali ya. Di sisi lain, nah, pergerakan di pair USD JPY ini sangat luar biasa sekali, kenaikan rally yang sangat ekstrim. Salah satu katalis penyebab kenaikan ekstrim di USD JPY ini tersebut karena kebijakan bank sentral beberapa negara yang menetapkan kenaikan suku bunga, ya, yang dimana tadi ya, itu kan suku bunga acuan dari Amerika Serikat atau The Fed itu dia dinaikkan. Gitu. Tapi untuk bank sentral di Jepang ini malah pengen mempertahankan untuk suku bunganya, jadi nggak dinaikin kayak gitu demi menekan inflasi yang tinggi gitu kan. Namun pada pertemuan April lalu, Bank of Japan atau BOJ justru mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan suku bunga. Nah, mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan suku bunga ultra rendah sampai tingkat inflasi menyentuh target 2%. Kayak gitu kan, yang dimana ini merupakan keunikan sendiri ya. Dan mungkin teman-teman yang trade di USDJP ini pasti tahu lah kayak gitu, terjadinya rally yang berkepanjangan banget gitu kan, jadi nggak bisa dibilang lupa jalan pulang kayak gitu. Lupa jalan pulang. Kalau misalkan tadi kalau di gold kan naik dia malah balik lagi kayak gitu, tapi kalau di USDJP ya gitu kan naik terus gitu kan, lupa jalan pulang. Nah, ini pas all time high-nya di 152 ini berhasil saya analisa gitu kan, karena nanti kita review ulang juga ya untuk analisa. Nah itu, jadi di USDJP kenapa malah naik gitu kan ya. Harusnya kan kalau misalkan USDJP-nya, XAU USD-nya naik, USDJP-nya turun dong, kayak gitu ya. Nah di bulan Februari, tadi kan bisa dibilang pas awal-awal ekskalasi gitu ya, pas awal-awal ekskalasi, XAU USD atau emas itu langsung merespon untuk kenaikannya. Tapi di sisi lain USDJP malah mengikuti naiknya. Kayak gitu. Nah, kalau biasanya kan misalkan ada korelasi ya, kalau misalkan USDJP-nya turun, XAU-USD-nya naik. Nah, ini sangat berbeda sekali gitu kan pas di tahun 2022 ini. Nah, itu. Nah, kurang lebih secara reasonnya atau secara alasannya di sini nih gitu kan kelihatan. Jadi BOJ malah mempertahankan untuk suku bunganya. Kayak gitu. Jadi nggak mau dinaiki. Padahal untuk inflasinya tentunya naik, gitu kan, tapi di sisi lain masih unggul atau masih rendah di bawah negara-negara lain, contohnya dibandingkan dengan negara Amerika Serikat masih rendah untuk suku bunga untuk inflasi di Jepang ini kayak gitu. Oke. Itu mungkin untuk kita review untuk di USDJP ya sedikit, dan ada review evaluasi juga di sini. Nah, di sini saya berhasil juga menganalisis beberapa pair ya, khususnya di XAU USD. Itu kan di sini saya udah bagikan juga mungkin teman-teman yang di member di Dynamics Education Center Bandung ya. Saya sering sekali untuk ngebagiin beberapa outlook atau mappingan ya, biasanya kita sebut sebagai mappingan itu kan, atau trading plan. Nah, di sini kurang lebih ada beberapa trading plan yang berhasil kayak gitu dan sesuai dengan analisisnya seperti itu. Nah, di sini ya kita atau Bapak Ibu bisa lihat ya, ada panahnya naik turun gitu kan, di sini ada gitu. Nah, ini saya alhamdulillah pada tanggal 28 September ya, di sini sampai 4 Oktober berhasil mencapai di sini untuk emas gitu. Jadi tadi kan pas waktu penurunan tajam banget gitu kan, dikarenakan terjadinya kenaikan untuk suku bunga yang dimana merespon untuk penurunan di harga emas kayak gitu. Nah, di situ saya sih kurang masuk ya, kayak gitu kan, nggak masuk. Nah, saya manfaatin untuk peluang pembalikannya atau reversalnya. Nah, di sini saya alhamdulillah dapat 2 kali pada 21 November juga di sini saya dapat waktu dia naik terus gitu kan. Di sini saya analisis untuk penurunan terlebih dahulu yang 21 November ini ya, adanya koreksi. Nah, ini ya, kalau misalkan secara Dow teori gitu kan, atau secara teorinya untuk tren itu nggak kayak USDJP tadi gitu kan, itu ini sangat rally ekstrim banget gitu. Nah, kalau misalkan secara teori
secara teori untuk apa tren itu harus membentuk dia bikin secondary reaction kayak gitu, atau ada koreksinya terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya gitu. Nah, itu untuk XAUUSD. Dan sini saya ada review untuk USD JPY juga. Ya, alhamdulillah saya analisis pada tanggal 28 Oktober gitu ya, saya menggunakan Fibonacci ekspansi untuk mengukur sampai sejauh mana sih untuk XAUUSD USD JPY ini akan rally. Itu yang dimana saya berhasil menganalisis kurang lebih di 151.400. Mungkin ada sedikit selisih ya untuk naiknya lebih tinggi, tapi kurang lebih secara analisis lumayan tepat kayak gitu. Dan di sini juga saya alhamdulillah dapat sell-nya juga di USD JPY. Gitu, meskipun sampai sekarang malah masih belum naik lagi ya untuk USD JPY gitu kan, masih untuk turun kayak gitu. Nah, di sini saya tampilin juga untuk analisisnya di mana gitu kan ya. Jadi selain di grup juga ada di YouTube juga ya, teman-teman bisa cek juga nanti di YouTube-nya di Dimex Official. Itu biasa kita sering live juga setiap pagi di live daily market analysis jam 9. Seperti itu. Oke. Itu untuk review beberapa pair, dan di sini juga saya tampilkan juga untuk portofolio saya, khususnya di sini untuk portofolio trading pribadi kayak gitu kan, yang dimana saya deposit awal atau dari modal 10.000 US dollar ya. Di sini saya menggunakan fixed rate $1 10.000 gitu kan, dan alhamdulillah saya udah profit di 3.000 US dollar gitu kan dalam kurun waktu 14 minggu kayak gitu ya. Mungkin di sini nggak terlalu besar juga ya kayak gitu, tapi alhamdulillah, karena kalau menurut saya untuk tahun 2022 ini cukup agak, bisa dibilang cukup agak sulit juga sih, jujur aja cukup agak sulit untuk menganalisisnya, itu yang dimana banyaknya terjadinya tadi peristiwa-peristiwa yang tidak terduga atau di luar kalender ekonomi kayak gitu. Jadi banyak sekali spekulasi, tapi tentunya masih bisa kita manfaatin untuk uang profitnya seperti itu. Nah, the next explore-nya apa gitu kan, banyak sekali belakangan ini para ahli ekonomi memprediksi 2023 nanti ya akan terjadi resesi. Ini tadi juga udah disinggung juga ya oleh Miss Dina juga gitu kan ya. Dan hampir mirip sih kalau menurut saya untuk rekomendasinya ya, yaitu di XAUUSD. Nah, mungkin sebelum kita ke analisa ya, ini kita lanjut dulu ke teman-teman mentor yang lain ya, boleh silakan. Saya kembalikan dulu ke hostnya, boleh. Oke, terima kasih ya Pak Widi. Ya. Oke, jadi kesimpulan dari Pak Widi tadi yang saya tangkap itu, salah satu dampak perekonomian di tahun 2022 disebabkan adanya perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan beberapa negara mengalami inflasi. Maaf ya ngomongnya belepotan, mohon maaf. Jadi dilanjut ya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Akbar dari Makassar. Silakan Pak Akbar, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, Assalamualaikum. Kedengaran ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih moderator. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan Bismillah. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di webinar malam ini, walaupun hanya virtual ya, hanya virtual. Insya Allah webinar malam ini memberikan manfaat ya, dari edukasi para narasumber pada malam hari ini. Ya, insya Allah dari edukasi juga dari saya bisa memberikan manfaat ya. Namun sebelumnya mungkin lebih bagusnya saya perkenalkan diri dulu. Ya. Saya Pak Akbar, ya, Pak Akbar Riswanto Bakhtiar, ARB bukan Abu Salbat ya. Akbar Riswanto Bakhtiar ya. Saya di Dimex tahun 2019 ya. Sudah 3 tahun ya, alhamdulillah. Sebelumnya di futures lain itu dari tahun 2008 2008. Sudah lama ya, jadi sudah 13 tahunan 13 tahunan.
Dari 2006 juga saya dari sekuritas, Oso Sekuritas sampai 2008. 2008 saya memulai karir di futures. Tidak berhenti ya. Biasanya kalau yang lama biasanya kan ada yang vakum ya. Saya lanjut terus ya, tidak pernah berhenti dari tahun 2008 sampai sekarang. Nah, dari pengalaman itu mungkin saya hanya mau bercerita sedikit ya, tentang pengalaman saya selama di futures. Ya. Ini materi. Ya, bisa dilihat ya. Oke, ya. Di sini materi saya mungkin agak sedikit beda ya. Cuma nanti di belakang mungkin saya bisa sambungkan dengan topiknya. Dari pengalaman saya itu ingin saya ceritakan sedikit ya, bahwa tentang materi yang saya bawakan ya di sini, leverage for mindset and pair to be gain. Ya. Jadi materinya tidak ada di Google ya, saya buat sendiri berdasarkan pengalaman saya. Jadi bisnis ini merubah mindset saya, ya, merubah mindset saya bahwa yang dulunya bisnis itu hanya property mining atau retail, ya, saya berubah mindset bahwa ada bisnis trading yang mengandung leverage, gitu ya. Ya. Mengandung leverage, yang mana kalau kita di sini bisnis leverage itu ada salah satu bisnis online yang mengandung leverage. Jadi bisnis future ini salah satu ya, hampir dikatakan salah satu bisnis online yang mempunyai leverage. Ya, dulu ya tahun 2011 ya, bisnis trading forex hampir dikatakan satu-satunya bisnis online yang mempunyai leverage. Itu. Sehingga banyak bisnis ini, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lihat hari ini dilakukan oleh seluruh dunia. Ya, jadi semakin berkembang, gitu. Ya, jadi bisnis leverage ini, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat hari ini, ya, adalah suatu bisnis yang betul-betul memberikan suatu peluang. Ya, di situ ada momen, ya, ada momen leverage ya yang harus kita lakukan ya. Ada ekspektasi trading dari momen itu seperti yang dipaparkan oleh para narasumber tadi ya. Ketika ada momen-momen di akhir-akhir tahun ya, orang memanfaatkan leverage itu ya, leverage itu. Nah, dari leverage itu ada ekspektasi trading yang begitu besar karena leverage itu adalah daya ungkit ya, berapapun keuntungan yang kita dapatkan, berapapun yang transaksi ingin kita dapatkan di dalam trading itu kita mempunyai leverage gitu. Dari leverage itu tercipta suatu ekspektasi trading ya, ekspektasi trading yang betul-betul bisa memberikan keuntungan yang besar dalam dunia trading. Nah, tentu dalam trading itu ada partial margin ya. Partial margin ini dalam
transaksi kita tidak melakukan full margin ya, seperti bisnis saham ya. Waktu saya di sekuritas ya, rata-rata bisnis saham itu apakah itu obligasi atau sukuk negara, itu rata-rata pakai full margin. Nah, kalau di bisnis trading forex itu rata-rata kita pakai partial margin. Itulah yang membuat bisnis ini sangat berpeluang karena kita mempunyai leverage yang sangat tinggi. Oke, kalau untuk pengertian leverage itu, ya itu leverage ini menentukan transaksi. Leverage bisa kita artikan sebagai daya ungkit. Leverage ini mengilustrasikan untuk berinvestasi jauh lebih besar dari dana kita yang kita investasikan. Leverage ini dinotifikasikan sebagai rasio pembanding ya. Pada PT Didimex, leverage untuk kontrak derivatif 1:100, artinya kalau dana 20.000 di leverage 1:100, maka 20.000 tersebut memiliki kekuatan setara dengan 2 juta US dollar. Itu cara menghitung leverage ini ada rumusnya di bawah, bisa kita lihat. Untuk Didimex sendiri kita ada leverage 1:100, 1:200, 1:400. Jadi kalau untuk transaksi forex itu kita ada 3 untuk di Didimex, yaitu 1:100, 1:200, atau 1:400. Jadi seperti yang saya bahas tadi di awal bahwa leverage 1:400 itu 0,25% dari margin yang kita pakai, kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dari transaksi yang kita lakukan. Oke. Leverage berhubungan dengan margin. Margin merupakan dana jaminan yang diamanatkan kepada pihak yang menjaga dalam melakukan transaksi. Besar kecilnya dana jaminan dipengaruhi oleh leverage, volume transaksi, dan satuan kontrak. Ya, rumus perhitungan margin adalah leverage kali volume kali satuan kontrak. Oke, ini untuk margin requirement-nya. Ya, ilustrasi margin requirement menghitung volume transaksi dalam perdagangan kontrak derivatif. Perhitungan transaksi berdasarkan volume transaksi yaitu sebesar 1 lot. Modal ya, ini rumusnya, modal sama dengan nilai transaksi kali leverage ya. Ini bisa dilihat ya, satuan kontraknya. Di sini yang saya mau katakan juga bahwa ada peer to begin ya. Bahwa dalam bertransaksi di transaksi forex ya, trader ya harus bisa memilih market ya, harus bisa memiliki market yang sesuai dengan ketahanan dana nasabah ya. Instrumen trading ya juga harus bagus ya, harus kita bagus memilih ya. Trader dan Aircoin Corporation ya, trader juga harus trader juga harus mampu melihat corporation ya, perusahaan, untuk memilih perusahaan yang lebih bagus ya, ya terutama legal ya, atau yang resmi gitu ya. Investor dan mentor. Jadi investor juga harus bisa memilih mentor yang bagus ya. Yang terakhir adalah fundamentalis, teknikalis ya. Apakah Anda ingin menjadi fundamentalis atau teknikalis? Oke. Untuk materi ya di yang saya bawakan, ya.
Jadi untuk peluang di akhir tahun ya, saya biasa menganalisa di XAU USD. Peluang di akhir tahun ini kita bisa lihat histori ya di bulanan ya, setiap tahun harga emas itu rentan naik ya di akhir-akhir bulan ya, karena oke. Ya, di sini coba diperbesar. Ya. Kalau kita lihat pundi ya, ini dari akhir tahun ya selalu naik. Kalau sesi peluang untuk kita bertransaksi di akhir tahun itu selalu naik ya, karena ada momen yang penting di situ ya, karena pemakai emas terbesar di dunia ini adalah Cina ya. Jadi rata-rata di bulan 12 di akhir tahun itu harga rata-rata naik. Kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini harga selalu naik ya. Jadi harga ini ketika ada momen investor rata-rata membeli ya di akhir tahun dan sampai Januari dengan memanfaatkan leverage yang ada yang diberikan oleh perusahaan. Saya kira itu sih materi dari saya. Sorry saya kurang sehat hari ini ya, kurang sehat. Saya juga tidak siap karena hari ini saya kurang sehat. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Widi. Oh, Pak Akbar, mohon maaf. Terima kasih Pak Akbar atas waktu dan penjelasan materinya. Oke, jadi kesimpulannya ini tuh tentang leverage ya. Leverage ini tuh sangat berpengaruh terhadap margin. Jadi para trader nih hati-hati, terkhusus untuk pinter-pinter dalam mengatur waktu kapan untuk masuk ke market. Jadi harus pandai-pandai juga memilih mentor. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Pak Devan ya. Halo Mas Pak Devan. Ya, halo, selamat malam. Oke, Pak Devan selanjutnya ya. Waktu Ya. dan tempat dipersilakan 15 menit. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Mbak Dea untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Bapak Akbar, semoga cepat sembuh ya Pak ya. Ya, jadi kita bisa simpulkan dari beberapa mentor tadi ya. Ada tentang inflasi, ada geopolitik, ada leverage, sama suku bunga. Nah, kali ini mungkin saya akan membahas tentang yang namanya window dressing. Mungkin untuk para yang main saham tahu tentang ini ya. Jadi end of the year 2020 sekarang itu kita akan membahas tentang window dressing. Sebentar. Oke. Apa itu window dressing? Jadi window dressing ini secara tidak langsung menyebabkan kenaikan harga saham-saham unggulan. Manajer investasi perusahaan akan berusaha meningkatkan nilai-nilai saham yang dimilikinya, sehingga penutupan tahun kinerja yang dikelola terlihat lebih baik. Karena aksi ini dilakukan oleh hampir seluruh manajer investasi di seluruh dunia. Jadi window dressing ini adalah suatu strategi yang digunakan oleh beberapa perusahaan nasional maupun internasional untuk mempercantik porto keuangannya masing-masing perusahaan agar menarik minat para investor. Seperti itu. Jadi window dressing itu sebenarnya bagusnya untuk saham, cuman
impact-nya dari emas itu apa? Nah, jadi di window dressing ini, keuangan dan saham akan menguat seiring derasnya aliran modal yang masuk ke dalam perusahaan. Dan harga emas biasanya akan terkoreksi. Akan tetapi, hal tersebut malah menjadi peluang bagi para investor untuk memborong emas. Alasannya ya, ini ada harapan penguatan harga emas di awal tahun 2023 terdorong dengan adanya January Effect yang disambut oleh momen Imlek. Nah, jadi memang sebenarnya window dressing ini akan selalu ada di setiap akhir kuartal. Cuman di momen akhir tahun seperti ini memang window dressing juga salah satu momen ditunggu-tunggu oleh para investor, khususnya di investor emas gitu. Jadi ketika window dressing ini terjadi, maka harga emas ini akan tertekan gitu dan mengalamilah namanya penurunan. Tetapi penurunannya ini sesaat. Karena kenapa? Karena di bulan Januari dan di akhir Desember itu ada namanya Hari Raya Natal. Seperti itu. Nah, kita backtest ke belakang, kita berdasarkan historical data yang pernah terjadi sebelumnya ya. Ini di tahun 2019, bahwasannya harga emas di tanggal 29 November atau di area-area momen window dressing ini dari bulan Desember sampai Januari, ini mengalami namanya kenaikan. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu bahwa kenaikannya dari 1453 sampai 1611 pada tanggal 9 Januari 2019 dengan target kenaikan itu 158 poin. Ini adalah peluang keuntungan yang kita buat atau kita tulis dari tanggal 29 November sampai 8 Januari. Satu lot dikali 1 poin dikali $100 atau contract size-nya. Ini keuntungannya jika kita menggunakan 5 lot dari 158 poin itu adalah 79.000 US dollar. Nah, tahun 2020 juga sama ya. Jadi di tanggal 30 November itu sampai bulan Januari atau di area momen window dressing di kuartal akhir itu mengalami yang namanya kenaikan. Ketika momen window dressing itu terjadi, ada sebuah penurunan harga emas atau tertekannya harga emas di bulan November tanggal 30 ini. Tetapi seiring berjalannya waktu dari Desember ini sampai ke Januari mengalami kenaikan. Di tahun 2020 ini kenaikannya sampai 194 poin dari 1765 sampai 1959. Nah, di tahun 2020 ini kenapa bisa tinggi banget atau bisa jauh banget, bahkan sampai di bulan Agustus 2020 itu kan 2070 ya. Karena memang efek dari atau impact dari COVID-19 yang sangatlah waktu itu merajalela atau lagi booming-boomingnya gitu. Makanya harga emasnya sampai terbang jauh. Dan peluang keuntungannya jika kita menggunakan 5 lot transaksian itu dikali $194 atau 140 poin dikali $100 itu sama dengan 97.000 US dollar atau 970 juta dari tanggal 30 November sampai tanggal 6 Januari. Nah, di tahun 2021 juga sama. Ada kenaikan harga dari bulan Desember sampai bulan Januari. Memang ketika kita lihat historical data yang pernah terjadi sebelumnya, setiap akhir tahun akan mengalami namanya kenaikan untuk di pair XAU USD ini. Nah, dari 1744 sampai ke 1854 ini pergerakannya adalah 100 poin. Jika kita menggunakan peluang keuntungan, berarti 5 lot dikali 100 poin sama dengan 50.000 US dollar ya. Atau 500 juta rupiah dari tanggal 1 Desember sampai 26 Januari. Gitu. Ini memang di tahun 2021 ini tidak setinggi di tahun kemarin gitu, di tahun 2020. Nah, ini yang terakhir yang tahun sekarang, ini udah saya analisa sebenarnya dari triple bottom kemarin ya di harga 1.600-an, tapi saya sudah buat kotak seperti ini pakai horizontal dan vertikal. Di sini saya sudah menargetkan bahwasannya harga emas ini akan tembus ke 1.856 di bulan Januari. Kemungkinan dengan analisa saya, mungkin analisa orang berbeda-beda, tetapi ini adalah analisa saya. Bahwasannya dari bulan Desember kemarin ini sudah ada mengalami kenaikan ya. Walaupun dari sebelumnya dari November ini sudah ada naik, tetapi ketika kita lihat dari momen window dressing yang terjadi adalah di sini yang ada merah sini, yang 4 merah ini adalah salah satu impact dari dorongan window dressing. Nah, jika kita lihat, kita bisa asumsikan peluang keuntungannya menggunakan open posisi buy di 1725 dengan target kita di 1856 nanti di Januari, itu adalah 131 poin. Nah, jika kita menggunakan 5 lot, dikali 131 poin, dikali $100 adalah 65.000 US dollar atau 655 juta US dollar. Itu asumsi peluang keuntungan yang akan terjadi jika kita menggunakan 5 lot transaksinya. Ingat, ini asumsi peluang keuntungan dan analisa. Semuanya bisa berubah karena hanya
kita bukan Tuhan yang bisa menggerakkan sebuah market gitu. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan, simpel, semoga bisa dimengerti. Kesimpulan dari materi saya ini adalah di window dressing ini atau di akhir tahun ini, emas biasanya akan mengalami kenaikan, didorong oleh namanya itu Imlek dan January Effect. Itu. Terima kasih Mbak Dea. Semoga Bapak Ibu juga bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Devan atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya itu akhir tahun ini tuh banyak momen yang ditunggu-tunggu oleh para investor. Karena harga emas harga emas itu banyak mengalami penurunan ya. Oke, jadi kita mulai aja ya sesi tanya jawabnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan langsung via chat ya. Oke, kita tunggu ya pertanyaannya. Ini ada yang bertanya dari Fitri Ramadhani. Halo kakak, saya mau tanya gimana cara ngitung ketahanan modal dalam trading forex itu sendiri? Oke, Pak Devan mungkin bisa menjawab ya. Oke, silakan Pak Devan. Coba ada dari Pak Akbar aja coba ya, sebentar dulu lagi. Oke, Pak Akbar. Pak Akbar. Oke, kita lempar Bu Dina ya. Miss Dina, halo Miss. Ini ada yang bertanya, Miss. Oke, kita lempar lagi ke Pak Widi ya. Pak Widi, gimana Pak Widi? Halo? Ya, halo. Ya. Cik. Jadi ini ada yang bertanya Pak. Gimana Pak jawabnya Pak? Oke, ini bagus banget ya pertanyaannya dari Bu Fitri Ramadhani. Thank you Bu udah bertanya. Mungkin saya akan bantu jawab sedikit ya mungkin ya. Kalau saya mau tanya gimana cara ngitung ketahanan modal dalam trading forex itu sendiri. Nah, oke. Kalau misalkan di trading forex khususnya teman-teman yang pakai platform MetaTrader ya, gitu kan, itu sebenarnya udah ada fitur yang namanya lever margin atau margin level atau lever margin. Itu sangat membantu, sangat membantu ya bisa dibilang ya, sangat membantu banget untuk bisa kita mengukur ketahanan akun kita. Kayak gitu kan, yang dimana sepengalaman pribadi saya gitu kan ya selama trading di forex khususnya gitu kan, untuk ketahanan akun sendiri saya biasanya lihat dari margin level saya sendiri kayak gitu kan. Contoh misalkan modal saya di 10.000 US dollar ya, dari modal 10.000 US dollar kayak gitu. Nah biasanya saya kalau misalkan untuk open posisi sendiri itu dengan lot yang ya nggak terlalu besar juga lah, misalkan di 0,3 atau bahkan saya di 0,1 juga kayak gitu. Nah untuk biasanya lebih ke bertahap kayak gitu. Jadi saya biasanya penganut konsep averaging juga kayak gitu. Jujur aja saya penganut konsep averaging juga. Tapi biasanya saya juga untuk averaging sendiri itu berani dengan resikonya atau berani dengan konsekuensinya kayak gitu. Nah, yang dimana saya juga melihat dari level marginnya atau ketahanan akunnya yang bisa saya emban kayak gitu. Nah, kalau misalkan di MetaTrader itu tinggal lihat aja di level marginnya kayak gitu. Kalau misalkan level marginnya itu udah berada di atas, di bawah 500%, 500% itu udah sangat bisa dibilang udah lampu merah lah gitu, udah warning banget kayak gitu. Nah lebih idealnya kita harus benar-benar jaga akun kita sendiri itu dari level marginnya itu di atas 1000%, itu lebih aman banget dan bisa kita leluasa untuk open posisi kembali seperti itu. Nah, kalau misalkan margin levelnya udah berada di bawah 500%, apakah masih bisa open posisi? Bisa ya, tentunya masih bisa juga tentunya. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang pernah trading menggunakan leverage yang 1:400 gitu kan, atau lebih gitu. Jadi lebih dari 1:100. Itu malah kita bisa lebih leluasa untuk open posisi gitu. Selama margin levelnya masih di bawah 500%.
kayak gitu. Tapi tentunya ada bumerangnya juga gitu. Kita harus tetap hati-hati dan kita harus manage untuk money manajemennya sebelum kita melakukan open posisi tersebut kayak gitu. Nah, yang dimana untuk kesimpulannya mungkin dari leverage atau ketahanan akun, margin level untuk ketahanan akun sendiri itu saya biasanya lihatnya dari margin levelnya kayak gitu, yang dimana sebisa mungkin itu saya jaga jangan sampai di bawah 500% kayak gitu. Bagus-bagusnya lagi itu di atas 1000% itu ideal banget kayak gitu, dan lebih leluasa untuk kita open posisi. Oke, mungkin itu untuk jawabannya, semoga membantu. Terima kasih. Boleh, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, ini banyak banget ya. Oke, terima kasih Pak Oke. Budi. Oke, ini ada lagi yang bertanya nih dari Yoga. Saya ingin bertanya, setiap kenaikan selalu ada penurunan. Kira-kira sebelum terbang ke yang ditentukan, apakah tidak ada penurunan untuk masuk buy? Dan karena di candle monthly itu 2 candle memakan 4 candle, sebelumnya apakah tidak ada koreksi terlebih dahulu? Oke, Miss Dina, apakah bisa menjawabnya, Miss Dina? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ya dari Mas Yoga. Setiap kenaikan selalu ada penurunan, betul. Setiap ada kenaikan pasti ada penurunan ya. Jadi yang namanya trading forex pasti naik ataupun turun gitu ya. Gimana caranya kita untuk open posisi ya, kita tinggal tunggu area support resistennya. Nah, kalau misalkan kita lihat di monthly-nya, ini memang untuk di candle 2 terakhir itu sudah menunjukkan adanya engulfing atau pembalikan arah ya. Jadi udah memakan 3 candle ya. Untuk yang 1 candle sebelumnya itu sudah memakan 3 candle. Nah, itu berarti potensi untuk kenaikannya ini besar gitu. Cuman untuk entry posisinya itu teman-teman tinggal kalau misalkan mau lihat koreksiannya bisa di time frame yang lebih kecil gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau open posisinya sistem tradingnya intraday itu bisa di time frame H1, tinggal cari area support resistennya aja gitu. Seperti itu Mbak Dea. Mungkin master-master yang lain mau ditambahin, silakan. Oke, mungkin sedikit saya tambahin ya. Bagus banget tadi pertanyaannya gitu kan, dan saya setuju banget gitu kan bahwasannya untuk open posisi sendiri itu nggak ngasal juga ya, yang dimana kita harus tahu beberapa level entry-nya gitu kan, dan ini bagus banget. Tentunya tadi udah teman-teman mentor yang lain juga ya udah disebutkan bahwasannya bulan Desember ini kecenderungan gold itu naik, dan betul sekali saya juga udah research ke belakang gitu ya bahwasannya secara behavior-nya itu kan secara kebiasaannya emang untuk emas sendiri itu bulan Desember atau candle monthly-nya ya Desember itu bullish kayak gitu. Nah, yang dimana tentunya kita harus lihat ya kalau misalkan kita mau entry posisi buy-nya gitu, yang dimana idealnya atau bisa kita sebut juga sebagai buy on weakness-nya itu di berapa gitu. Nah, mungkin saya bisa rekomendasi ini atau tambahin kita bisa menggunakan Fibonacci retracement ya, Fibonacci retracement untuk mencari titik di mana base entry-nya atau secara golden ratio-nya dari Fibonacci retracement ini, yang di mana kurang lebih di harga 17 atau 1.800 ini masih bisa masuk 1.800 dan sampai 1.795 ya. Itu area buy on weakness cukup make sense lah gitu kan untuk sekarang gitu. Kalau misalkan di buy sekarang bisa nggak? Kalau menurut saya terlalu riskan banget, jujur. Kalau misalkan untuk di buy sekarang terlalu riskan banget karena udah berada di level yang sangat resisten banget lah bisa dikatakan kayak gitu. Atau misalkan kita nggak harganya malah loncat duluan gitu ya, harganya malah loncat duluan, kita nggak perlu khawatir kayak gitu. Kita tinggal cari untuk base entry yang dimana kita bisa manfaatin buy on breakout kayak gitu. Jadi buy on breakout kurang lebih buy on breakout di berapa? Kalau misalkan buy on breakout kurang lebih di 1825 ya. 1825 itu merupakan titik kunci resisten, yang dimana kalau misalkan 1825 berhasil tembus prediksinya atau untuk kenaikannya itu bisa cukup tinggi, bahkan bisa sampai ke tadi ya dari Master Evan itu kurang lebih 1860 ya. Itu saya setuju banget. Ya, kayak gitu.
Kalau saya sih di 1850 sampai 1860 setuju. Gitu. Oke, terima kasih, semoga membantu. Oke, terima kasih Pak Widi. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih dari Agus. Malam kakak, menjelang akhir tahun dan menyambut tahun baru, analisanya harga emasnya bisa tembus berapa ya? Oke, mungkin Pak Widi lagi bisa menjawab. Sebenarnya pertanyaan ini tadi udah kejawab sekaligus ya, kayak gitu, yang dimana yang pertama tadi untuk peluangnya sendiri gitu kan, kita bisa manfaatin buy on weakness atau buy on breakout kayak gitu, yang dimana buy on breakout kurang lebih di kisaran, kalau misalkan 1825 berhasil ditebus, itu kita bisa manfaatin untuk buy on breakoutnya. Tapi tentunya kita harus tetap lihat dari karakteristik atau pola-pola candlestick-nya gitu, yang dimana kalau misalkan pull power dia bikin body candle-nya, itu kita bisa langsung manfaatin peluang profitnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan malah masih bikin shadow gitu kan, bikin shadow ke atas atau ada rejection gitu kan, itu kita harus waspada kalau misalkan pola-polanya seperti itu. Jadi tetap kalau misalkan untuk buy on breakout sendiri itu harus ada reasonnya atau ada strateginya lah kayak gitu. Nah, kurang lebih tadi ya untuk target profitnya sendiri sih, untuk target kenaikannya saya masih optimis gold bisa ngejar ke 1850 sampai 1860. Setuju. Oke, itu mungkin untuk pertanyaan yang ketiga, keempat ya tadi. Boleh silakan Terima kasih Pak ditanyain Widi. lagi. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Juliana. Master, untuk berita SAU malam ini bagaimana? Oke, bisa dijawab mungkin oleh Pak Akbar. Halo Pak Akbar. Pak Akbar masih ada? Atau Pak Devan deh? Jadi di sini ada analis master ini fundamental, Miss Dina tuh. Iya, Miss Dina nih. Boleh. Miss Dina. Halo Miss. Muridnya Master Syam. Belum jago kayak Master Syam aku. Ini ada Master Syam nih di belakang. Nanti ketemu juga di webinar berikutnya. Kayak gimana tuh, Bu? Pak Akbar aja mungkin yang udah baca beritanya, saya belum baca beritanya. Oke, mungkin Pak Akbar bisa menjawab atau pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada lagi yang bertanya, Ida. Terus sebagai trader pemula psikologi forex, apa yang harus diketahui, Master? Oke, mungkin Pak Devan ya yang bisa menjawab ya. Boleh. Ya, ini saya mau bahas dulu tadi ya, fundamental hari ini sebenarnya nggak ada berita yang terlalu high impact. Sekarang itu cuma ada medium impact sama yang nggak terlalu berimpact. Nah, untuk tadi Bapak, apa pertanyaannya? Mbak Dea, sorry. Oke, benar ya. Maaf. Katanya, sebagai trader pemula psikologi forex, apa yang harus diketahui, Master? Oh, sebagai trader pemula, apa yang harus Ketahui. Oke, yang pastinya adalah psikologisnya dulu sih. Jadi walaupun kita sejago-jagonya trading, kalau misalkan psikologisnya kita nggak benar, ya menurut saya itu tradingnya pasti kebanyakan yang akan loss gitu. Tapi kalau misalkan secara basic dalam belajar tradingnya, pastinya kita harus mengetahui dulu suatu tren harga lagi kemana. Dari tren baru kita ke support resisten. Tapi dari semuanya itu, baik lagi bahwasannya yang paling penting dalam trading adalah psikologis kita. Ada yang mengatakan bahwasannya 20% teknikal, 20% fundamental, 60% psikologis, kayak gitu. Itu Mbak Dia, cukup. Oke, terima kasih Pak Devan. Nah, ini ada yang nanya lagi, mungkin Pak Devan juga bisa langsung menjawab kali ya. Katanya dari Iqbal, buy limit boleh, Coach? Buy limit sebenarnya kalau misalkan saya udah pasang buy limit di 18.06.08, areanya di situ, dan titik terjauh reversal saya itu saya udah tandai di 17.83. Saya di situ. Untuk kalau misalkan dia break di bawah sana mungkin bisa turun lagi, tapi sejauh ini mungkin menurut saya masih trennya naik gitu. Jadi kalau buy limit, kalau dari saya pribadi saya di 06.08 area situ. Oke, sudah terjawab ya, Mas Iqbal. Terima kasih Pak Devan.
Ada lagi nih yang bertanya untuk Miss Dina. Kayaknya Bu Dina nih salah ketik kayaknya. Bu Dina, cara open posisi buy stop sama sell stop gimana? Hai Bu Dina. Eh, untuk open posisi buy stop, sell stop. Nah, sell stop, buy stop itu adalah salah satu ini ya, strategi cara kita untuk open posisi, yaitu pending order gitu kan. Jadi itu kita memesan dulu beli ataupun jual di harga yang kita mau, kayak kita mau check out di Shopee gitu kan ya, contoh pending PO dulu gitu kan. PO dulu ketika barangnya ada baru terjadi transaksi gitu. Nah, sama seperti di trading forex pun seperti itu. Jadi kita pesan dulu harga, ketika harganya dapat, ketika harganya sesuai dengan yang kita mau baru terjadi transaksi. Itu pending order tuh ada buy stop, sell stop, terus buy limit, sell limit, itu tinggal kita transaksiin aja. Nah, kalau untuk buy stop sama buy stop itu penempatannya itu di atas harga yang sedang berjalan kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk sell stop itu kebalikannya, di bawah harga yang sedang berjalan. Begitupun kalau misalkan buy limit, kalau buy limit itu kebalikannya dari buy stop. Kalau buy stop kan di atas tuh harga yang sedang berjalan, nah kalau buy limit itu di bawah harga yang sedang berjalan. Jadi ketika kalau buy limit, ketika harganya turun, karena tuh buy limit kita itu terjadi otomatis buy kayak gitu. Seperti itu. Kalau misalkan buy stop, berarti kita ketika harganya naik, karena buy stop kita terjadilah transaksi buy. Seperti itu, Mbak Dia. Oke, terima kasih Bu Dina. Nah, udah kejawab kan Pak Agung? Oke, mungkin saya tutup ya karena sudah jam 8. Terima kasih untuk para mentor, Miss Dina, Pak Devan, Pak Akbar, dan Pak Widi. Dan untuk Pak Akbar, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih udah menyempatkan hadir. Terima kasih juga buat semuanya yang udah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Hmm.